Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik mahasiswa. Kembali lagi jumpa dengan saya di channel YouTube Victor Edutainment. Kali ini kita akan belajar tentang pengantar epidemiologi. Nah, sebelum saya menyampaikan penjelasan tentang pengantar epidemiologi, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Victor Hulu. Saya dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan. Nah, eh, selain saya aktif mengajar, Bapak Ibu, saya juga aktif untuk menulis buku, baik secara pribadi maupun secara kolaborasi bersama dengan teman-teman akademisi. Nah, seperti yang tampak di layar, ada 5 buku yang telah saya tulis. 4 diantaranya telah bersertifikat Haki. Nah, jika misalkan Bapak Ibu ada yang memesan, boleh menghubungi di channel YouTube saya di www.victorhulu.com. Oke, sebelum saya memulai, mohon juga dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung video tutorial ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baik, saya akan coba mulai saja untuk menjelaskan tentang pengantar epidemiologi. Seperti yang tampak di slide ataupun di layar Bapak Ibu, bahwa kita mulai dari definisi epidemiologi. Sebenarnya epidemiologi itu apa sih sebenarnya? Kan begitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya untuk menjelaskan. Epidemiologi ini berasal dari bahasa Yunani. Ya, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah epi, kedua demos, dan ketiga adalah logos. Nah, arti dari ketiga kata ini adalah epi itu disebut sebagai tentang ataupun pada, kemudian demos itu disebut sebagai penduduk ataupun populasi, dan logos itu disebut sebagai ilmu. Jadi kesimpulan dari ketiga kata ini adalah epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang kejadian penyakit pada kelompok populasi. Seperti itu. Nah, kemudian epidemiologi juga sering sekali disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan kejadian penyakit pada kelompok populasi. Nah, dari ketiga definisi ini ya, ataupun dari ketiga poin ini ya, maka saya akan mulai menjelaskan tentang apa yang disebut dengan distribusi. Nah, di sini Bapak Ibu, distribusi adalah merupakan penyebaran masalah kesehatan pada kelompok populasi. Nah, untuk mempelajari tentang distribusi ini, nah ini terkait dengan ada 3 poin penting yang harus kita pahami tentang penyebaran masalah kesehatan pada kelompok populasi ataupun yang sering disebut sebagai distribusi. Nah, untuk distribusi ini 3 poin tersebut adalah yang pertama, kita harus bisa mengetahui yang namanya manusia ataupun man, kemudian tempat dan waktu seperti itu. Nah, kalau saya menjelaskan tentang man ataupun manusia, ini kita harus mengetahui tentang apa namanya itu seperti ciri-ciri ataupun karakteristiknya. Ya, misalkan umur, pendidikan, pekerjaan, ya, kemudian jenis kelamin dan faktor keturunan, ya, ataupun faktor lain seperti itu. Yang kemudian kalau kita lihat dari itu tadi dari segi man ataupun manusia. Nah, kalau dari segi place ya tempat, misalnya tempat ini bisa terkait dengan misalnya penyebaran penyebaran masalah kesehatan bisa misalnya di tempat kerja ya, ataupun tempatnya misalnya di pegunungan ya, atau kejadian penyakit, penyebaran kejadian penyakit misalnya bisa di desa ya, ataupun di kecamatan seperti itu. Kemudian tadi ya ada apa namanya, ada man, ada place.
Nah, sekarang kita masuk distribusi terkait dengan waktu. Nah, kalau misalkan waktu ini Bapak Ibu, waktu ini terkait dengan misalnya jam ya, jam, kemudian hari ya, hari, kemudian atau mingguan ya, bulanan ataupun tahunan. Nah, itu terkait dengan penyebaran masalah kesehatan. Jadi ketiga poin tersebut itu menyangkut ataupun ada kaitannya dengan penyebaran masalah kesehatan ataupun distribusi masalah kesehatan masyarakat pada kelompok populasi. Nah, kemudian eh, poin yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi ini mempelajari tentang seberapa besar masalah kesehatan pada kelompok populasi. Nah, untuk mengetahui besarnya masalah kesehatan pada kelompok populasi, maka tentu kita ada dua poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah eh, menemukan masalah kesehatan. Nah, ini yang penting sekali, Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui besarnya masalah kesehatan ataupun frekuensi masalah kesehatan pada kelompok populasi, maka kita harus memahami ataupun menemukan masalah kesehatan tersebut. Yang kedua adalah setelah kita menemukan masalah kesehatan, maka kita harus juga mampu untuk mengukur masalah kesehatan tersebut. Nah, setelah kita memahami kedua poin tersebut, yang pertama tadi adalah menemukan masalah kesehatan, kemudian melakukan pengukuran terhadap masalah kesehatan, maka kita bisa mengetahui frekuensi masalah kesehatan pada kelompok populasi, ataupun kita bisa mengetahui seberapa besarnya masalah kesehatan pada kelompok populasi. Yang ketiga adalah determinan. Nah, determinan ini merupakan juga faktor penting ya yang sangat mempengaruhi dalam dunia epidemiologi ya. Jadi determinan ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian masalah kesehatan pada kelompok populasi seperti itu. Nah, kemudian daripada determinan ini juga menjadi faktor penyebab ya, menjadi faktor penyebab masalah kesehatan pada kelompok populasi. Nah, untuk mengetahui determinan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian masalah kejadian ataupun masalah kesehatan pada kelompok populasi, tentu ada apa namanya itu, kita harus bisa mampu untuk melakukan perumusan sebuah hipotesa seperti itu. Nah, ada 3 poin penting yang harus yang perlu kita pahami untuk merumuskan hipotesa. Yang pertama adalah eh, tadi ya, merumuskan hipotesa, kemudian apa namanya itu, melakukan uji hipotesis. Nah, jadi yang pertama tadi untuk mengetahui penyebab penyakit, faktor penyebab penyakit ataupun determinan kejadian penyakit, maka ada 3 poin. Yang pertama tadi yang saya katakan adalah kita harus mampu untuk merumuskan sebuah hipotesa. Kemudian mampu untuk melakukan uji hipotesa, dan ketiga adalah mampu untuk menarik kesimpulan. Nah, dari ketiga poin ini, ini yang menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari tentang determinan kejadian penyakit pada kelompok populasi. Oke ya, saya lanjut. Nah, di sini ada 3 poin ataupun ada 3 jenis-jenis daripada epidemiologi. Yang pertama adalah epidemiologi deskriptif, analitik yang kedua, dan ketiga adalah eksperimental. Nah, epidemiologi deskriptif ini mempelajari tentang distribusi, frekuensi, masalah kesehatan pada kelompok populasi. Ya, nah sementara apa namanya itu, epidemiologi deskriptif ini Bapak Ibu tidak mempelajari tentang apa namanya itu, untuk tidak mempelajari tentang bagaimana membuktikan sebuah hipotesa, tidak, tapi dia hanya sebatas mendistribusikan ataupun mendistribusikan atau mengetahui penyebaran masalah kesehatan pada kelompok populasi. Ya, nah kemudian untuk epidemiologi deskriptif ini ada 3 poin penting yang harus apa namanya itu, yang harus kita jawab. Ya, ada 3 pertanyaan, bentuk pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah
who ataupun siapa misalnya. Nah, ada kalimat who ataupun siapa. Who ini menyangkut siapa yang menderita seperti itu. Jadi siapa masyarakat yang menderita? Nah, apakah mereka anak-anak, bayi, ya, remaja, balita misalnya, ataupun orang tua atau lansia seperti itu. Kemudian menyangkut lagi pertanyaan yang kedua terkait dengan deskriptif ini, where ataupun di mana. Nah, ini menyangkut di mana terjadinya masalah kesehatan. Nah, apakah terjadinya misalnya masalah kesehatan terjadi misalnya di tempat kerja ataupun misalnya di mana lagi ya tempat kerja, selain itu misalnya di desa, di rumah atau di kecamatan misalnya atau di pegunungan seperti itu. Nah, kemudian eh, pertanyaan yang ketiga terkait dengan apa namanya itu epidemiologi deskriptif ini adalah when ataupun kapan. Kapan masalah kesehatan tersebut terjadi? Misalkan ini terkait dengan waktu ya, terkait dengan waktu misalnya apakah berapa menit yang lalu misalnya, berapa jam yang lalu seperti itu. Atau misalnya berapa minggu yang lalu misalnya. Ini terkait dengan jam, minggu ataupun bulan, tahun dan lain sebagainya. Nah, epidemiologi analitik juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembuktian hipotesis Bapak Ibu. Jadi di epidemiologi analitik ini lebih kepada pembuktian hipotesis faktor penyebab penyakit pada kelompok populasi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya, kita harus mampu merumuskan hipotesa, kemudian melakukan uji hipotesa dan menarik kesimpulan seperti itu. Nah, kemudian epidemiologi eksperimental. Kalau epidemiologi eksperimental ini adalah lebih mengarah kepada adanya intervensi, ya, adanya intervensi ataupun treatment yang diberikan kepada masyarakat. Ya, misalnya intervensi pemberian penyuluhan terhadap perubahan perilaku masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk membuktikan faktor penyebab penyakit tentu harus dilakukan uji yang namanya eksperimental. Seperti itu. Ya. Jadi ketiga epidemiologi ini tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan baik itu epidemiologi deskriptif, analitik ataupun eksperimental. Ini ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan karena satu dengan yang lainnya itu sangat saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi baik itu epidemiologi deskriptif, analitik maupun eksperimental, ya. Oke, yang terakhir adalah jangkauan dan kegiatan daripada epidemiologi. Saya singkat saja, Bapak Ibu. Dengan mempelajari epidemiologi, maka kita bisa mengetahui ataupun mempelajari ya tentang cara timbulnya penyakit, ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mempelajari tentang riwayat alamiah penyakit. Jadi riwayat alamiah penyakit ini seperti misalnya apa namanya itu yang disebut dengan riwayat alamiah penyakit ini, misalnya proses perkembangan penyakit ya secara alamiah, ya secara alamiah tanpa adanya intervensi daripada medis ya, seperti itu. Kemudian penyebaran kita bisa mempelajari atau mengetahui penyebaran masalah penyebaran penyakit ya pada kelompok masyarakat. Nah, ini terkait dengan ini tadi distribusi penyebaran kejadian ataupun masalah kesehatan pada kelompok populasi. Nah, kemudian kita bisa juga mampu untuk menyusun program pemeliharaan kesehatan, menyusun cara penilaian usaha dan pemeliharaan kesehatan. Kemudian juga kita bisa mampu untuk menyusun klasifikasi daripada penyakit. Nah, inilah jangkauan dan kegiatan epidemiologi. Sebenarnya masih banyak sih jangkauan ataupun kegiatan epidemiologi yang lainnya. Jadi saya hanya memaparkan beberapa poin-poin saja seperti itu. Oke ya, demikian video pembelajaran dari saya tentang pengaturan epidemiologi. Semoga video tutorial ini boleh bermanfaat bagi teman-teman, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya. Oke, mohon untuk video tutorial ini didukung dengan cara subscribe, like, share dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat.